Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Yang terhormat narasumber kita pada malam ini Ustadz Abdul Muttaqin. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan bersedia hadir pada malam hari ini. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok Ustadz Ali Watadinata. Yang terhormat Ibunda Pimpinan Daerah Aisyah, Ibunda Hajah Nurhayati. Yang terhormat Ketua KMMD Kota Depok Ustadz Dani Yanuar, PCM, PCA, PRM, PRA, Kepala Madrasah maupun Kepala Sekolah, dan serta para guru se-Kota Depok. Serta seluruh jamaah ngaji tarjih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bermuajahah kembali pada kajian tiap Selasa malam yang alhamdulillah pada hari ini masuk kepada kajian ke-145. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan kajian kita pada malam hari ini. Jamaah yang berbahagia, kali ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema menjawab tuduhan dan infiltrasi bersama narasumber kita Ustadz Abdul Muttaqin. Nah, melihat tema pada kali ini tentu saja menggelitik keingintahuan kita dan insya Allah pada malam ini akan dipaparkan dengan tuntas oleh pemateri kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelum memulai kajian, marilah kita bersama-sama buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih jelasnya, langsung saja marilah kita dengarkan materi kita pada malam hari ini oleh Ustadz Abdul Muttaqin. Kepadanya kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, ini enggak sambutan Ustadz Ali dulu deh. Sambutan biasanya terakhir kayaknya. Oh gitu ya, baik. Supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok yang saya hormati, pimpinan Daerah Aisyah Kota Depok yang saya hormati, yang berbahagia seluruh peserta dari kajian tematik KMMD Kota Depok yang berkesempatan pada malam hari ini hadir melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semuanya selalu melimpah berkah, kesehatan, dan tentu kita berharap dengan kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain kita tidak lupa terus melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang juga penting kita berkhidmah di persyarikatan. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya sampai akhir zaman. Saya ingin pastikan suara saya terdengar jelas ya semua. Alhamdulillah jelas Ustaz. Saya mohon izin diberi akses untuk share screen oleh admin biar bisa nanti materi kita lebih terarah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sudah Ustaz. Malam hari ini saya ingin membawakan satu tema satu tema tentang kondisi kita yang boleh dibilang ini menjadi penting ya untuk kita
pahami bersama, karena memang kondisinya kita berhadapan pada tantangan dakwah yang tidak ringan, ya. Dan tantangan dakwah yang tidak ringan itu menuntut kita untuk bisa beradaptasi, sekaligus juga kita menjawab tantangan yang sedang kita hadapi bersama. Sebentar, belum tampil ya? Apa belum tampak di layar? Belum ya? Belum ada Ustaz. Belum. ada Belum ya? Ustaz. Ini baru Ya. mau tuh. Sudah mulai. Oh, salah. Ya. Bentar. Saya memang problem di perangkat saya ini agak. Oke, mudah-mudahan bisa. Sudah tampak? Sudah tampak Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Ya, kita akan membahas satu tema yang memang sedikit menjawab dari kebutuhan kita, ya, problem yang kita hadapi di beberapa tempat, barangkali juga ada di setiap tempat kita untuk kita cermati, meskipun dengan kapasitas ataupun kondisi yang berbeda-beda, gitu. Nah, tema yang saya sajikan adalah menjawab tuduhan dan infiltrasi yang ya sedikit banyak kita sudah tahulah. Cuma yang menjadi permasalahan adalah mengapa ini perlu kita sampaikan, karena memang saudara-saudara kita, warga perserikatan yang katakanlah di akar rumput seringkali menghadapi dilema, kebingungan, ya. Ini sebenarnya bagaimana gitu. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai bagian dari warga perserikatan yang memiliki tanggung jawab untuk bisa menjelaskan hal-hal yang perlu kita jelaskan kepada umat. Ini memang perlu kita sampaikan secara terbuka, ya, agar saudara-saudara kita tidak mengalami kebingungan, tidak mengalami semacam kebuntuan, sehingga kita tidak bisa memberi sehingga warga kita seakan-akan kehilangan pegangan. Saya ambil kasus seperti yang di dalam slide ini misalnya. Ini mohon maaf lupa saya tutup namanya ya, tapi karena memang sudah populer ini ya tidak masalah lah. Ini contoh kecil saja yang sebenarnya adalah bagian dari kesalahpahaman. Ya, di sini ada kalimat yang masih menganut sekte Muhammadiyah, biar melek. Ini sisi kesamaannya dengan Syiah. Berislamlah tanpa ormas. Nah, ini contoh yang sempat rame ya, sempat mengemuka di tengah-tengah masyarakat, terutama warga perserikatan. Jadi Muhammadiyah itu dianggap sebagai hizbi, ya, bahkan di situ dianggap sebagai sekte lah, gitu ya. Satu ungkapan yang sebenarnya sama sekali tidak tepat dan tidak cocok kalau disematkan kepada Muhammadiyah, gitu. Karena itu yang poin penting juga perlu kita garis bawahi bahwa Muhammadiyah itu tidak punya ajaran. Ini poin pertama yang ingin saya garis bawahi. Kenapa Muhammadiyah tidak punya ajaran? Ya karena Muhammadiyah bukan agama. Muhammadiyah itu bukan sekte, gitu. Ya. Sebab kalau dianggap Muhammadiyah agama atau sekte, bisa jadi punya ajaran. Sementara Muhammadiyah itu sendiri tidak punya ajaran. Muhammadiyah hanya melanjutkan ya apa yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ya kepada umat sebagai bagian dari fungsi kerasulan beliau, menyampaikan risalah.
Nah, Muhammadiyah hanya melanjutkan itu, melanjutkan apa yang dulu disampaikan oleh Rasulullah dengan tentu dengan pemahaman manhaj tarjih Muhammadiyah. Tak ada Muhammadiyah punya ajaran, tak ada gitu ya. Karena semua amaliyah warga Muhammadiyah yang didapat dari guru-guru kita ya, dari buku-buku yang resmi dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah, itu semuanya bisa dirujuk. Dasar-dasarnya jelas. Ya, karena memang semangat dari persyarikatan dalam hal ini adalah Muhammadiyah memang ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, al-ruju ilal Quran wa Sunnah. Jadi menyampaikan kembali apa yang sudah menjadi bagian dari ajaran Islam. Karena itulah Muhammadiyah tidak punya ajaran dalam konteks akidah, dalam ibadah dan sebagainya. Jadi hanya melanjutkan menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi memang tetap saja ada sebagian dari saudara-saudara kita yang masih salah paham atau salah memahami sehingga Muhammadiyah itu kemudian dianggap sebagai sebagai sekte gitu ya. Disebut juga sebagai dakwah hizbi gitu. Ya, sementara memang dakwah hizbi dari pandangan saudara kita ini memang itu dianggap tidak sesuai dan menyimpang dari sabilul mukminin gitu. Kemudian para pimpinan dakwah hizbiyah itu sangat dekat dengan dosa karena berbuat bid'ah gitu. Kemudian anggota gerakan memahami konsep al-wala wal bara dengan dasar kesetiaan terhadap pimpinan, bukan loyalitas kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, dan yang terakhir, dakwah hizbi itu mengajarkan fanatisme golongan gitu. Itu kalau kita sepadankan dakwah hizbi ya, gitu ya, dengan apa yang disebut tadi sebagai sekte. Ya tentu ini kan sesuatu yang di internal kita ini perlu kita jawab gitu. Ya, untuk apa? Mengklirkan bagi kita bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu sebenarnya lemah sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini anggapan yang mengatakan demikian gitu ya, bahwa Muhammadiyah itu adalah sekte, Muhammadiyah itu adalah hizbi. Nah, kita coba lihat gitu ya, karena memang Muhammadiyah itu dianggap sebagai dakwah hizbi, maka ada juga kemudian yang menuduh itu ya Muhammadiyah itu sendiri, organisasi Muhammadiyah itu sendiri adalah sebagai sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu adalah perkara bid'ah gitu. Jadi bermuhammadiyah itu ya berbid'ah gitu, kira-kira begitu kalau kita simplifikasi gitu. Ini kan sesuatu yang kontras sekali ya. Kontras sekalinya gimana? Kiai Dahlan menyampaikan dakwah Muhammadiyah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu semangatnya adalah semangat purifikasi. Di antaranya semangat purifikasi itu adalah memberantas syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Jadi Muhammadiyah sejak awal berada di garis depan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini sebenarnya bukan ajaran Islam. Ini adalah perkara-perkara baru yang dianggap sebagai bid'ah dalam hal ini. Muhammadiyah dari awal seperti itu semangatnya gitu. Tapi hari ini kemudian Muhammadiyah dituduh sebagai pembuat bid'ah, sebagai produsen bid'ah itu. Ya. Dengan dalih orang organisasi sendiri di Islam itu enggak ada gitu kan. Dulu zaman Nabi tidak ada, kira-kira begitu gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang kalau kita pendam sendiri gitu ya, tidak kita berikan jawaban khususnya di internal kita, nanti mengambang. Justru tidak boleh itu terjadi, bahkan harus kita jadikan sebagai poin kita bisa menjelaskan kepada paling tidak di internal kita. Nah, kalau kita mau merujuk sedikit saja dari sejarah atau sirah Nabawiyah itu sendiri. Pada usia Rasulullah sekitar 20 tahun ya. Itu dulu ada namanya Hilful Fudul gitu ya. Dan Hilful Fudul ini ada di tengah-tengah masyarakat Quraisy itu sebelum beliau jadi nabi, sebelum bi'tsah itu. Nah, Hilful Fudul ini sebenarnya adalah perjanjian atau perserikatan antara di antara orang-orang Quraisy itu yang merujuk kepada perjanjian yang dulu pernah dilakukan oleh 3 orang nenek moyang mereka ya,
yang 3 orang nenek moyang ini trio Fadl ya. Fadl bin Fudolah, kemudian Fadl bin Wada'ah, kemudian Fadl bin Al-Haris. Nah, ketiga orang ini kemudian membuat perjanjian persekutuan untuk apa? Untuk melindungi orang-orang yang teraniaya. Terutama orang-orang masyarakat Quraisy yang teraniaya, yang terzalimi. Jadi ketika ada orang-orang Quraisy yang terzalimi, perserikatan ini muncul memberikan pembelaan gitu. Nah, disinilah kemudian muncul Hilful Fudul gitu ya. Nah, pada masa Muhammad berusia 20 tahun itu, Hilful Fudul dihidupkan kembali karena ada suatu peristiwa yang kemudian merasa bahwa ada yang teraniaya nih dari orang Quraisy gitu ya. Maka beberapa kabilah dari Bani Hashim, beberapa kabilah dari kafir dari kaum Quraisy waktu itu ya seperti Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab, Bani Ta'im bin Murrah, ya sekitar tahun 591 Masehi itu berkumpul di rumah seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Nah, di sanalah mereka mengukuhkan kesepakatan bahwa mereka berazam, bertekad untuk berdiri di samping setiap orang yang teraniaya di Mekah. Ya, bukan hanya itu, mereka membela orang yang teraniaya itu. Siapapun dari mereka yang berbuat zalim, kezalimannya harus dibalaskan itu. Nah, Muhammad gitu ya, pada usia kira-kira 20 tahun itu hadir di dalam forum itu. Di dalam forum Hilful Fudul, beliau hadir di situ. Bahkan secara tegas Kiai Haji Munawar Khalil menyebut Muhammad menjadi anggota dari Hilful Fudul. Nah, menariknya Kiai Haji Munawar Khalil menyebut Hilful Fudul itu organisasi gitu. Ya, ini saya kutip dalam buku beliau itu halaman 78 jilid 1. Tentu diuraikan lebih perlu diuraikan lebih dahulu sebab timbulnya organisasi yang dinamakan Hilful Fudul ini agar jelaslah mengapa organisasi ini timbul di dalam lingkungan masyarakat Quraisy di Makkah pada masa itu. Kita bisa bayangin coba, Muhammad belum diangkat menjadi nabi. Sudah ada organisasi disebut oleh Kiai Haji Munawar Khalil namanya Hilful Fudul. Dan Muhammad menjadi anggota di situ. Lah terus kalau kemudian digadang-gadang ungkapan-ungkapan bahwa organisasi semacam Muhammadiyah dan itu adalah perkara baru gitu ya, rasanya kok tidak matching nih dengan data sejarah yang ditampilkan oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Gitu. Nah bahkan setelah era Islam gitu ya, setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Hilful Fudul ini masih terekam jejak-jejaknya gitu. Jadi kebaikan-kebaikannya justru masih diingat oleh beliau, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memberikan kesaksian gitu ya, memberikan kesaksian tentang Hilful Fudul ini. Ini dalam riwayat yang saya kutip dari dari bukunya Kiai Haji Munawar itu. Ada riwayat dari Abdurrahman bin Auf yang memberikan kesaksian ya an Abdurrahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syahidtu hilfal fudula ma'a umumati wa ana gulamun fama uhibbu anna li khamran na'am wa inni nakastuhu. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa melalui Abdurrahman bin Auf, Nabi mengatakan, aku menyaksikan Hilful Fudul bersama paman-pamanku, padahal aku masih kecil. Tidaklah kusukai bila aku mempunyai unta merah, tapi harus membatalkan sumpah ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, di sini ada yang menarik. Jadi Rasulullah SAW mengibaratkan ada perjanjian Hilful Fudul di satu sisi. Yang kedua di sisi yang lain itu ada unta merah gitu. Kalau saya tidak salah pahami dari informasi yang saya ketahui, saya baca bahwa unta merah itu perlambang sesuatu yang sangat-sangat berharga gitu ya. Jadi kalau punya unta merah itu sama dengan memiliki kekayaan yang luar biasa itu. Nah, Rasulullah menyampaikan analogi andai kata
ini ada unta merah nih. Aku punya unta merah gitu. Kemudian unta merah ini seakan-akan diberikan dan jaminannya atau barternya hilful fudul ini dibatalkan gitu. Karena ada unta merah sebagai pengganti. Itu Nabi mengatakan tidak mau gitu. Nggak mau membatalkan sumpah hilful fudul itu. Sebab apa? Sebab nilai positifnya yang ada pada organisasi itu. Ya, dan itu disampaikan Nabi pada saat sudah era Islam gitu ya, sudah era kerasulan gitu. Sebagai bagian dari informasi bahwa dulu pernah ada itu dan Rasulullah menyatakan itu sesuatu yang baik. Ya, andai kata ditukar dengan unta merah beliau nggak mau. Apa? Misah. Ini ada juga riwayat yang kedua. Laqad syahidtu hilfan fi dari ibni Jud'an ma uhibbu anna li bihi khumrun am walau du'aitu bihi fil Islam la ajabtu. Ini keterangan dari Rasulullah terkait dengan hilful fudul. Aku menyaksikan peristiwa hilful fudul di kediaman Ibnu Jud'an dan ini lebih aku sukai daripada mendapatkan unta merah. Jika aku diajak untuk seperti itu, maksudnya diajak seperti itu, maksudnya berada di dalam lingkungan hilful fudul, dalam organisasi hilful fudul itu, pada saat Islam ya, maka anak masalahnya di mana gitu ya adalah hizbi, kemudian karena hizbi itu dianggap perkara bid'ah itu. Nah, dari bukunya Kiai Haji Munawar Khalil kita dapat penjelasan terang bahwa tidak seperti itu memahaminya. Jadi justru sudah ada organisasi bahkan sebelum bi'sah dan setelah Muhammad menjadi rasul, beliau memberikan penegasan. Ya, andai kata itu ada setelah zaman Islam, maka pasti aku akan memenuhi gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau waktu itu ada masyarakat Quraisy yang mendirikan organisasi, namanya bukan Hilful Fudul, katakanlah organisasi namanya Muhammadiyah gitulah kira-kira. Ya, dan tujuannya baik seperti yang dicita-citakan dalam Hilful Fudul. Rasa-rasanya ya, meskipun ini sekadar pengandaian. Rasanya Rasulullah juga tidak akan menolak itu. Sebagaimana beliau tidak menolak keberadaan dari Hilful Fudul. Jadi ya kita warga persyarikatan ya makanya kita enjoy saja. Orang mau bilang organisasi itu sebagai bid'ah gitu kan, sebagai hizbiyah ya silakan saja. Tapi kita sudah punya sudah punya penjelasan reasoningnya kenapa kita bermuhammadiyah itu sudah tepat. Baik itu secara dalil yang barangkali bisa dipelajari lebih jauh oleh guru-guru kita yang lebih memahami istidlalnya, ataupun dari sisi sejarah. Baik, hadirin yang saya hormati, seringkali infiltrasi itu memang masuk di dalam lingkungan kita persyarikatan ya. Ya, kita harus tegas mengatakan. Jadi satu sisi ada salafisme, ya, yang satu sisi lagi ada liberalisme. Dalam tanda petik gitu ya. Infiltrasi itu seperti tarik menarik nih. Nah, maka yang jadi korban adalah kita warga persyarikatan. Jadi seakan-akan Muhammadiyah ingin ditarik ke sana, ingin ditarik ke situ oleh dua komunitas ini. Dan ini bukan perkara yang sepi, ini perkara yang ramai dibicarakan di mana-mana itu ya. Sudah banyak juga buku-buku yang mengulas tentang ini. Bagaimana kemudian Muhammadiyah yang bercorak salafi itu ingin eksis di persyarikatan gitu ya. Kemudian demikian juga liberalisme yang terlalu kontekstual, bahkan terlalu jauh kontekstualnya itu juga ingin menarik sehingga warna coraknya yang liberal juga ingin dimasukkan ke dalam tubuh persyarikatan. Dan ini tentu berdampak bagi kita ya, terutama orang-orang tua kita yang sejak awal sudah bermuhammadiyah dengan ayem adem gitu. Tiba-tiba kemudian ada hal-hal seperti itu membuat mereka terkejut. Ya. Dan akhirnya kemudian ini gimana sih dan seterusnya. Ini yang sedikit banyak juga saya singgung dalam buku saya yang saya tulis itu
buku terbaru tentang sejarah Muhammadiyah di Ranting Muhammadiyah Pulau ya. Matahari terbit di kampung kami. Nah, kondisi infiltrasi seperti ini lumayan loh, walaupun mungkin intensitasnya di tiap tempat itu beda-beda, tapi paling tidak dampaknya kayak gini nih. Nanti problemnya kita akan mengalami krisis kader gitu ya. Karena infiltrasi yang kuat, kita akan berhadapan dengan paling tidak ada tiga kondisi. Ada kader hilang, ada kader luntur, ada kader pragmatis gitu. Nah, ini secara rinci ada di buku saya gitu ya. Saya kasih gambaran sedikit. Kader hilang itu adalah ya memang karena merasa lebih dalam tanda petik mendapatkan sesuatu di kamar yang berbeda, lalu kemudian dia tinggalkan Muhammadiyah gitu ya. Jadi apa namanya? Karena apa? Ya karena merasa itu tadi dalam tanda petik ini udah banyak bid'ahnya nih gitu ya. Kira-kira begitu. Ada kader luntur ya. Kader luntur itu karena tarikan-tarikan yang sangat kuat akhirnya kemudian menjadi kader yang kemuhammadiyahnya kemudian tidak jelas lagi. Ya. Kalau yang hilang benar-benar menghilang dia gitu ya. Entah karena masalah yang langsung bersinggungan dengan persoalan infiltrasi atau tidak gitu. Tapi yang kader luntur ini ya tadinya getol, tadinya menjadi kader persyarikatan, bahkan diharapkan menjadi bagian dari generasi yang akan melanjutkan perjuangan. Tapi ketika bersentuhan dengan infiltrasi itu tanpa kemudian memahami corak, memahami dasar pemikiran, apalagi tidak memahami manhaj tarjihnya Muhammadiyah, ya itu bisa jadi kemudian luntur. Ya walaupun memang pada akhirnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk berafiliasi kemana gitu kan. Tapi yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana kemudian sudahlah terinfiltrasi, mereka ingin mewarnai di dalam. Gitu ya. Mereka ingin mewarnai. Dan ingin mewarnai ini yang kemudian jadi problem, jadi masalah. Gitu. Sudah banyak yang seperti itu terjadi. Ya kita tidak menginginkan gitu ya. Paling tidak ini perlu ada jembatan, ya, perlu ada dialog ya supaya hal-hal seperti itu tidak menimbulkan gesekan yang akhirnya kita sesama yang akarnya warga Muhammadiyah kemudian berada dalam kondisi konflik yang seperti bara dalam sekam gitu ya. Tampaknya tak ada api padahal di dalam apinya ada. Kemudian kader pragmatis ya, kader pragmatis itu ya menjadi menjadi kader yang kalau ada sesuatu dia aktif, tapi kalau tidak ada sesuatu di situ itu dia tinggalkan. Nah, dan ini menjadi problem kita gitu di persyarikatan. Nah, dan yang justru yang banyak disoroti adalah karena pengaruh infiltrasi itu gitu. Dan Pak Mukti kan wanti-wanti kepada persyarikatan, kepada warga persyarikatan itu. Paling tidak kata beliau, kita ini butuh 3 kader gitu. 3 tipologi kader ini harus terus ada di dalam persyarikatan. Ya, pertama kader mujtahid kata beliau itu. Kader mujtahid itu tentu kita pahamlah, yaitu kader-kader yang memang memiliki kapasitas keilmuan, kapasitas keulamaan yang diharapkan akan menjadi rujukan bagi kita warga persyarikatan. Tidak semua orang sanggup di situ, hanya orang-orang tertentu yang memang punya kapasitas keulamaan yang mumpuni gitu ya. Dan ini insya Allah kita tidak akan kekurangan lah kader-kader mujtahid ini. Itu bahasa yang Pak Mukti pakai itu. Jadi kita tidak boleh kehilangan kader mujtahid. Yang kedua kader mubalik kata beliau, kata Pak Mukti. Kader mubalik harus terus tumbuh dan berkembang. Gitu karena kader mubalik sangat diperlukan untuk menurunkan hasil-hasil keputusan yang terkait dengan paham agama Muhammadiyah gitu ya. Mereka diberikan amanah untuk yang lebih banyak lah gitu ya, karena memang kader mubalik fungsinya di situ ya, termasuk menjelaskan berbagai macam problem yang dihadapi oleh warga persyarikatan, semacam ya berseliwerannya paham-paham yang aneh-aneh itu gitu, dalam tanda petik ya, maaf, dalam tanda petik aneh itu tidak selalu sesuai dengan paham agama yang disampaikan Muhammadiyah.
Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini kader muttabi ini. Kader muttabi itu ya posisinya ya warga perserikatan biasa, tapi militansinya kuat. Nah, kan yang jadi banyak sasaran kena ini kan kader muttabi ini. Ya, jadi infiltrasi itu menghantam kader muttabi, warga Muhammadiyah biasa. Ya, tidak masuk dalam tipologi mubalik, apalagi sebagai kader mujtahid. Dan ini yang kemudian akhirnya banyak yang terpedaya, ya, lalu kemudian meninggalkan persyarikatan. Nah, ini hal yang perlu kita cermati juga. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya bagaimana sih salah satu perbedaan, ya katakanlah tadi kawan-kawan yang berada di barisan yang tadi poinnya saya sebut itu sebenarnya kan salah satunya adalah pemahaman antara Muhammadiyah dengan mereka lebih kepada pemahaman tekstual dan kontekstual gitu ya. Dalam persoalan-persoalan yang sifatnya akidah, agama, ibadah maksud saya, itu Muhammadiyah juga tekstual gitu ya. Tapi dalam masalah-masalah tertentu Muhammadiyah memahami dalil atau apa, membaca konteks gitu. Membaca konteks dalam arti selama itu tidak bukan termasuk perkara-perkara ibadah yang khusus, maka dalil itu difahami sebagaimana konteksnya gitu ya. Kayak misalnya kayak gimana? Dulu Kiai Dahlan dimusuhi gara-gara membetulkan arah kiblat. Ya. Nah, ini kan sebenarnya astronomi, sebenarnya ilmu falak gitu ya. Yang ilmu falak dan astronomi juga digunakan untuk hisab, menghitung kapan masuk Ramadan, kapan masuk Syawal itu. Kan aneh nih. Saudara-saudara kita itu aneh. Dia menerima konteks pelurusan kiblat yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dengan menggunakan ilmu falak dan hisab. Mereka kemudian membid'ahkan ketika Muhammadiyah menggunakan falak dan hisab untuk urusan apa? Untuk urusan penanggalan, untuk urusan 1 Ramadan, untuk urusan 1 Syawal itu. Sementara untuk urusan kiblat mereka nggak menolak itu. Padahal kan fungsinya sama, gitu ya. Ya Kiai Dahlan kan betul-betul dulu berjibaku untuk memperkenalkan ini kan, sampai-sampai kemudian Kiai Dahlan harus menghadapi problem langgar kidul harus dirobohkan. Kan pemicunya adalah persoalan sab baru yang dibuat oleh anak-anak muda di Masjid Gede Kauman, sehingga kemudian penghulu keraton Kiai Haji Khalil Kamaluddin Ningrat tidak berkenan. Kemudian malam Ramadan setelah tarawih langgar dihancurkan. Dan setelah diuji, ternyata memang yang disampaikan Kiai Dahlan karena beliau ahli astronomi jelas gitu ya. Sebab dulu kiblat-kiblat masjid di Kota Gede, termasuk Masjid Gede Kauman itu kan dibangun mengikuti pola jalan yang dibangun oleh rumah-rumah mereka. Diukur oleh Kiai Dahlan itu menghadapnya kok ke barat persis. Lah kalau ke barat persis, selama itu kemudian orang-orang Jogja sholatnya bukan menghadap ke arah kiblat Baitullah, tapi ke Tanzania kan, ke Afrika. Coba bayangkan itu. Dan itu oleh mayoritas Muslim di Indonesia itu nggak ada masalah itu. Dan Kiai Dahlan yang memulai itu. Nah, tapi lain soal ketika ilmu yang sama, gitu ya. Ilmu yang sama dalam hal ini adalah hisab dan ilmu falak gitu ya. Untuk urusan itu lain cerita tuh. Ya, lain cerita gitu. Jadi kan posisinya kayak gini ya. Ini kan Indonesia nih. Gitu. Ini kan jelas gitu ya. Memang hitungan Kiai Dahlan itu berdasarkan ilmu astronomi sudah sangat akurat. Nah, kalau kemudian beragama secara tidak memahami reasoning dalil baik secara tekstual maupun kontekstual, maka seperti yang terjadi di Suriname gitu. Suriname kan banyak orang Jawa tuh. Dulu pada masa penjajahan, masa kolonial kan mereka banyak dipindahkan ke sana. Nah, orang-orang Jawa yang dipindah ke Suriname oleh Belanda itu masih membawa adat dan tradisi mereka. Ya, adat dan tradisi mereka itu kalau sholat mereka menyebutnya menghadap ke barat, ngadep ngulon gitu kira-kira. Lah di Suriname dia ngadepnya ke barat juga. Coba yakin. Padahal Suriname itu posisinya ada di
di apa? Ada di barat, di barat Saudi Arabia. Mestinya mereka menghadap sholatnya kan agak ke timur. Tapi mereka ngeyel dikasih tahu. Saya mohon maaf, mungkin saya keliru, tapi mudah-mudahan tidak ya. Dulu almarhum Allah yarham Pak Lukman Harun itu sempat menyampaikan kepada masyarakat Suriname bahwa mereka salah menghadap kiblat itu. Tapi ngeyel mereka, enggak katanya. Karena dulu kami, nenek moyang kami, orang-orang tua kami di Jawa itu kalau sholat itu yang ngadep ke barat. Lah iya, karena memang itu di Jawa gitu ya. Barat serong sedikit. Lah ini Suriname bukan Jawa gitu. Tapi mereka tetap melaksanakan sholat sebagaimana mereka membawa paham dulu gitu ya. Kan ini karena keterbatasan informasi tentang ilmu falak gitu ya. Ilmu hisab gitu. Nah, itu sebagai contoh kecil saja ya. Nah, waduh, ini kecil sekali nih. Hadisnya kecil sekali. Nggak kelihatan oleh saya. Ada sebuah riwayat, ini kalau kita membaca bahwa ada memang dalil yang harus dipahami secara kontekstual. Nggak bisa dipahami secara tekstual. Justru kalau dipahami secara tekstual, itu malah nggak ketemu pemahamannya. Jadi ada hadis, kalau kita kalau kita buang air, itu kata Nabi itu ya, apabila kalian mendatangi tempat buang air atau buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, gitu ya. Saat buang air besar atau buang air kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini kalau tidak salah riwayat ini dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ya. Jadi justru dalam hadis ini teksnya bunyinya begitu, ya. Tapi menghadaplah ke barat, ya. Menghadaplah ke timur atau ke barat, ya. Lah kalau hadis ini difahami secara tekstual, ini bahaya bagi letak astronomi Indonesia gitu. Karena kalau kita bikin WC ngadapnya ke barat, itu bisa jadi kemungkinan akan justru menghadapnya ke kiblat, menghadap kiblat apalagi kalau serong sedikit. Kalau kita menghadap ke timur malah membelakangi gitu. Itu kan bunyi teksnya begitu. Tapi kalau dibaca secara cerdas oleh yang memahami kontekstual hadis itu sendiri, ditambah dengan perangkat ilmu falak, hadis itu dikeluarkan di Madinah, kan begitu. Di Madinah itu, Madinah posisinya ada di utara, Mekah ada di selatan. Maka kalau perintah Nabi menghadaplah ke barat ke timur ya aman. Kan begitu. Menghadap ke barat kan ke arah sini nih, tuh, ke sini. Menghadap timur ke arah sini, ke kanan. Maka bagi orang Madinah, perintah kalau kamu buang air menghadaplah ke timur dan ke barat, maka mereka tidak akan, satu, tidak akan menghadap kiblat, dua, tidak akan membelangi kiblat. Lah kalau hadis ini secara tekstual diterapkan di Indonesia, bunyinya apa adanya seperti itu, malah justru bertentangan gitu kan. Makanya coba perhatikan, WC-WC di Indonesia atau di kampung kita lah, nggak usah jauh-jauh. Pastikan kalau nggak menghadapnya ke utara, ya ke selatan gitu. Apa kemudian itu menyalahi teksnya kan? Justru kalau teks ini kita tarik ke Indonesia, mestinya kan, tapi menghadaplah ke selatan atau ke utara. Nah, ini contoh kecil dari pemahaman hadis ini secara tekstual. Saya membaca hadis ini penjelasan dari Profesor Dr. M. Suyudi Ismail, ya, salah seorang pakar hadis yang dalam buku kecilnya itu beliau mengumpulkan hadis-hadis yang harus dibaca tekstual dan ada hadis-hadis yang harus dibaca kontekstual. Termasuk adalah persoalan menghadap barat dan timur untuk kasus Madinah, tapi dalam konteks Indonesia itu harus dipahami, itu harusnya menghadapnya ke utara dan selatan. Baik, contoh lain yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari infiltrasi ini, membaca Shadaqallahul Azim. Itu membaca Shadaqallahul Azim memang oleh saudara kita itu dianggap sebagai perkara bid'ah tuh. Ya, ini ada saya kutip Al-Manhaj ini, ya. Al-Manhaj itu mengutip pendapat yang menyatakan bahwa membaca Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran itu dianggap perkara bid'ah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan termasuk perkara yang diada-adakan itu.
Nah ini kan bikin rame juga nih ibu-ibu di pulau nih di tempat saya itu. Gimana sih ini? Kok kita kalau baca Quran nggak boleh baca sadaqallahul azim akhirnya gitu. Lah kenapa? Kata waktu itu saya bilang, lah kenapa begitu? Bid'ah katanya ini perkara baru ini. Lah terus gimana? Ya sudah kalau baca Al-Quran ya udah nggak usah ditutup dengan sadaqallahul azim. Gitu ya. Jadi timbullah kemudian yang tadinya tidak ada problem jadi muncul sakwa sangka dan sebagainya. Ya padahal majelis tadi punya pendapat sendiri tentang sadaqallahul azim itu. Jadi ini karena ini cepat sekali nih, saya baru dihubungi tadi lagi untuk materi hari ini. Jadi saya ambil yang online ini biar cepat gitu ya. Jadi ini ada apa namanya? Ada di Tarji'or itu penjelasannya jelas itu. Kalau menurut Majelis Tajri itu lafal sadaqallahul azim itu sesungguhnya sebagai bentuk penghormatan dan penegasan komitmen seorang muslim akan kebenaran berita dan kandungan Al-Qur'an yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang dipegangi Majelis tadi adalah lafaz sadaqallahul azim itu boleh diucapkan kapanpun, terutama setelah mendengar informasi yang berhubungan dengan kebenaran informasi yang dibawa Al-Qur'an. Jadi ya Pak Majelis tadi sudah mengeluarkan penjelasan seperti itu, ya sudah kita nggak perlu keder lah kira-kira begitu. Cuma kan beda ya karena ibu-ibu kan emak-emak Aisyah yang udah tua-tua begitu kan kalau Ustadz bilang begini kan ya nurut banget gitu. Nah ini ketika itu disampaikan jadi bergolak jadinya. Nah, sedangkan di Tarji sendiri sudah ada penjelasan tentang hal itu. Cuma memang ada penekanan nih dari Tarji. Penekanannya adalah tidak sebentar. Selain itu, catatan lainnya adalah satu, hendaknya lafal ini tidak diucapkan setelah membaca Al-Qur'an di dalam sholat, di dalam ibadah sholat itu jangan, gitu ya. Jadi ini catatan Majelis Tarji. Selama sadaqallahul azim tidak dibaca di dalam ibadah sholat itu tidak mengapa. Jadi jangan sampai lupa habis baca ayat terakhir setelah Fatihah, sadaqallahul azim Allahu akbar ruku gitu ya. Itu ada satu penegasan di situ. Kemudian yang kedua, jangan jangan dikatakan bahwa lafal sadaqallahul azim itu merupakan tidak boleh diiringi dengan keyakinan bahwa hal tersebut adalah sunnah Nabi yang diajarkan secara khusus, apalagi menganggapnya sebagai kewajiban agama gitu. Jangan dianggap ini adalah tuntunan Nabi secara khusus dan jangan pula dianggap sebagai tuntunan agama dan jangan diucapkan di dalam sholat. Jadi sebenarnya faham-faham yang masuk dari manapun gitu ya, mau hijau, mau merah, mau kuning, mau biru, sebenarnya jalannya cuma satu, biar selamat, kembali kepada putusan Tarji. Itu aja sebenarnya. Jadi warga Muhammadiyah itu nggak perlu kemudian marah juga jangan gitu ya, bertengkar juga jangan gara-gara itu, nggak perlu lah gitu ya. Cukup kembali saja apa yang ada di himpunan putusan Tarji, fatwa-fatwa Tarji, tanya jawab agama yang memang sudah dikeluarkan secara resmi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Disinilah kemudian urgensinya sosialisasi supaya Tarji harus terus dimasyarakatkan, Tarji harus dibumikan gitu ya, tanya jawab paham agama itu harus terus dihidupkan. Supaya apa? Supaya bisa menjawab persoalan-persoalan yang tidak tercover oleh warga perserikatan yang ya katakanlah dalam konteks ini perlu penjelasan lebih jauh gitu ya. Itu tentang sadaqallahul azim. Banyak juga sajadah juga sempat dipermasalahkan gitu ya. Jadi dianggap sajadah itu adalah perkara baru juga, perkara bid'ah juga. Itu sementara Majelis Tarji sendiri menyatakan bahwa tidak mengapa menggunakan sajadah di dalam sholat itu. Ya. Jadi intinya saya ingin sampaikan bahwa untuk menjawab tuduhan, untuk menjawab infiltrasi itu, ya tentu harus dengan dasar alasan yang kuat, gitu ya. Baik alasan dalil, ya
yang terpenting juga adalah alasan rasional gitu. Alasan rasional itu salah satunya adalah coba kita cek misalnya di dalam sirah, di dalam sejarah. Seperti kasus yang menganggap bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi dan organisasi itu adalah bid'ah gitu ya. Meskipun dalil-dalil terkait dengan itu, semangatnya, spiritnya ada gitu ya. Bagaimana mungkin bisa dipahami ayat tentang apa harus ada sekelompok umat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini kan dorongan supaya apa? Supaya ada sekelompok umat dari umat Nabi Muhammad itu yang concern pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bisa diikat gitu ya. Namanya macam-macam. Kita berkomitmen di Muhammadiyah gitu. Apalagi Muhammadiyah secara bahasa adalah pengikut Nabi Muhammad yang berusaha untuk mengikuti dan berittiba kepada Rasulullah. Itu memang ada dalil-dalil yang dipahami secara tekstual, ada juga kontekstual dalam batas-batas tertentu. Sepanjang tidak menyalahi syariat ya, maka sah gitu. Termasuk bagaimana kemudian kita berorganisasi. Jadi kalau disebut apalagi ya agama, sekte dan sebagainya itu sebenarnya menggelikan gitu ya. Tapi sebegitu menggelikannya ya tentu kita harus bisa menjawab dengan proporsional gitu ya. Harus bisa menjawab dengan dasar pemahaman yang cukup gitu ya. Jangan kemudian hal itu dibiarkan liar khususnya di intern kita warga perserikatan. Hadirin yang dirahmati Allah, saya kira cukup sebagai materi singkat yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi kira-kira begitulah kesimpulannya bahwa fenomena infiltrasi itu ada dan terjadi. Maka cara yang paling elegan bagi kita warga perserikatan menjawabnya adalah dengan kembali kepada putusan tarjih, kembali kepada manhaj tarjih Muhammadiyah, kembali kepada paham yang selama ini kita pelajari, kita amalkan ya di dalam di dalam hubungan perserikatan ya. Insyaallah kita yakin bahwa memang kita berjalan di atas kebenaran ya. Adapun persoalan beda penafsiran, beda memahami itu adalah perkara biasa ya yang juga harus juga kita sikapi dan kita pahami secara dewasa. Demikian Ibu Moderator, mudah-mudahan berkenan dan saya mohon dikoreksi bila ada hal-hal yang keliru yang saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke Moderator, terima kasih. Selanjutnya kita sesi tanya jawab. Mudah-mudahan Ibu yang masih penasaran ini tentang apa infiltrasi menjawab menjawab materi pada kali ini. Silakan Ibu-ibu, kita beri waktu kira-kira 5 menit mungkin ya. Mudah-mudahan ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan, kita berikan waktu. Bapak Ibu, silakan kalau tidak ada yang mau bertanya melalui video boleh melalui. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang. Jazakallahu khairan katsir Ustaz, sudah berkenan mengisi malam hari ini. Kembali lagi ke materi ya, luar biasa nih materi malam hari ini ya tentang menjawab ya tuduhan ya. Tuhan apa tadi itu? Cuman yang mau saya ikut itu tadi bahwa di Muhammadiyah itu ada 3 sosok kader, ada 3 macam kader. Tadi ada kader hilang, kader yang kedua itu kader apa ya? Kader luntur. Luntur ya, kader luntur dan kader pragmatis ya. Ini yang memang harus diantisipasi ya. Tapi memang ini
sebagai apa? Saya nggak tahu nih, saya sebagai kader apa nih di sini ya. Gitu, saya tuh sebagai dibilang kader mujtahid, nggak ada ilmunya. Dibilang kader mubalik juga nggak paham cara menyampaikan apa-apa di ya. Terus paling tabi juga mungkin masih belajar gitu ya Ustaz. Yang mau saya tanyakan gini Ustaz, mungkin eh, apa ya, eh, supaya apa ya di Muhammadiyah ini khususnya di Kota Depok gitu ya, untuk mengantisipasi kader tadi itu yang tiga itu Ustaz. Kader hilang, kader luntur, dan kader pragmatis. Eh, Bagaimana ya Ustaz ya di kalangan apa solusinya gitu, tipsnya supaya kader-kader itu bisa, kalau yang luntur bisa lagi kuat lagi gitu ya, kembali ke jadi militan gitu, jadi mubalik bahkan. Kalau yang hilang mungkin bisa kembali lagi dia ke rumahnya gitu ya. Ya. Itu Ustaz, mungkin itu yang mau saya tanyakan Ustaz. Ya, baik. Apa diketampung dulu apa langsung dijawab deh? Langsung jawab aja kali ya, sambil jalan supaya nggak lupa itu. Ya, kalau jawaban rincinya dari pertanyaan Ustadz Dadang ini ya baca buku saya itu aja ya. Lama saya ngejelasinnya gitu. Jadi gini, itu sebenarnya adalah kesimpulan saya di tempat sendiri. Jadi memang sangat segmentatif gitu ya. Ya boleh jadi di tempat Kang Dadang atau yang lainnya itu nggak menemukan itu gitu ya. Tapi saya menemukan memang gitu ya, di kader hilang itu salah satunya kelemahannya kenapa terjadi kader hilang, karena lembaga keluarga yang ada di Muhammadiyah, keluarga-keluarga Muhammadiyah tidak berfungsi untuk menyemai sebagai kader alami. Nah, ini memang penting untuk kita pikirkan ya. Jadi mohon maaf gitu ya, ayah dan bundanya warga Aisyah, warga Muhammadiyah, tetapi luput menanamkan nilai-nilai kaderisasi di lembaga keluarga. Coba deh rujuk keluarga Sakinah yang dirumuskan oleh PP Aisyah itu. Itu ada loh, keluarga Muhammadiyah itu sebenarnya adalah lembaga untuk mencetak kader. Itu saya tidak tahu, tidak hafal persis halaman berapa itu. Artinya apa? Jadi keluarga Muhammadiyah yang ada di persyarikatan itu sebenarnya secara tidak langsung harus menjadi lembaga yang mencetak kader-kader pelangsung. Perkenalkan persyarikatan sejak di rumah tangga. Di situ nanti militansi akan terbangun. Kalau kalau orang tua Muhammadiyah, Ibu Aisyah tidak open terhadap masalah ini, bisa jadi nanti dia anaknya jadi kader hilang. Gitu ya. Ayah dan ibunya aktif di Muhammadiyah, ketika ditanya Muhammadiyah apa sih, dia nggak bisa jawab. Itu sebenarnya sudah kader hilang itu. Apalagi kemudian bergaul dengan orang lain, ya, kemudian melupakan jati diri akar organisasinya itu bisa jadi kader hilang. Jadi yang pertama untuk mengatasi kader hilang itu fungsikan keluarga. Ayah, ibu, warga persyarikatan itu jadikan rumah itu sebagai lembaga pengkaderan yang paling awal. Ya, meskipun memang secara kelembagaan pengkaderan itu kan berjalan di Muhammadiyah kan. Nah, tapi kalau kita bayangkan coba, kalau di rumah tangga itu pengkaderan sudah jalan, itu nanti pengkaderan di atas itu akan jauh lebih mudah. Gitu. Itu ya. Jadi supaya tidak ada kader hilang, kader ambigu dan kader pragmatis, mulai dari keluarga. Yang kedua, tapi ini sensitif. Saya mohon tidak ada yang tersinggung. Ini fakta gitu ya. Kan terjadi kawin silang nih. Terjadi kawin silang sering itu. Suami Muhammadiyah, istri bukan Muhammadiyah kan gitu, atau sebaliknya gitu. Nggak ada masalah menurut saya. Tapi kalau kita kerucutkan ke dalam problem kader, ini kalau tidak punya komitmen, ini juga akan menjadi ambiguitas akan terjadi di situ. Gitu ya. Bersyukur kalau seandainya kedua belah pihak memahami problem ini gitu kan. Misalnya gini, Mah, kamu kan di tetangga sebelah, ayah tetap di Muhammadiyah ya, kita jalan masing-masing saja gitu ya. Nanti anak kita bagaimana, Pak? Anak kita kembalikan kepada mereka
mereka maunya gimana? Ini kan problem juga tuh. Saya baca sebuah penelitian terkait dengan itu. Ternyata ada juga ya. Itu diteliti juga, ada orang yang meneliti bagaimana kawin antar ormas itu, ada yang meneliti itu. Ternyata salah satu problem dihadapi adalah itu. Jadi bagaimana kemudian membentuk kadernya yang akan agak sulit di situ. Ya idealisnya ya memang warga Muhammadiyah berumah tangga dengan warga Muhammadiyah gitu. Itu idealnya. Ya, tapi kalau kita mau bangun komitmen, ya sudah. Toh yang penting jangan masuk aliran sesat gitu ya. Ya. Kemudian di samping itu, di samping kelembagaan keluarga, juga yang paling penting adalah ya itu tadi ya, pengkaderan harus jalan setiap berjenjang. Jadi jenjang pengkaderan di ranting, kemudian di cabang, terus berjalan. Dengan begitu, infiltrasi bisa kita tangkal gitu ya, infiltrasi kita bisa atasi. Nah, ini kan persoalan yang kemudian menjadi penting untuk kita pikirkan ulang gitu. Sebab kan nggak enak juga gitu ya, apalagi kemudian kalau pas hari raya itu yang ribet tuh ya. Jadi itu tuh perkara yang remeh-temeh tapi kadang menusuk itu. Ya, dan sebagai bagian dari kader perserikatan, ya saya harus berkata jujur bahwa ini memang problem dan harus kita carikan solusinya gitu. Terutama adalah bagaimana pembinaan pengkaderan. Yang kedua tadi sosialisasi manhaj tarjih Muhammadiyah itu harus hidup. Ya. Jadi pengajian-pengajian Muhammadiyah itu memang seyogianya rujukan utamanya adalah itu. Ya sebelum misalnya mengambil sumber lain, ya rujukannya itu dulu. Bolehlah kita buka yang lain, tapi sebagai pembanding saja gitu. Gitu ya. Jadi bolehlah posting di grup KMMD situs-situs manhaj tarjih dan jadi ya bolehlah sebagai bahan pembanding. Tapi itu bukan yang pokok. Yang pokok itu justru ya share dong kajian-kajian yang memang identitas Muhammadiyahnya jelas gitu. Ya, jangan yang nggak jelas gitu. Bukan nggak boleh, boleh. Ini rumah milik siapa gitu loh. Orang rumahnya milik Matahari, kok di-share yang bukan Matahari gitu kan. Saya kalau kayak gini agak emosi juga di kita. Itu ya. Jadi kelembagaan. Kemudian sekolah-sekolah Muhammadiyah juga harus menjadi gawang. Ya, saya sedih sekali karena ada sekolah Muhammadiyah tapi tidak mengajarkan kemuhammadiyahan. Itu bukan sekolah Muhammadiyah. Gitu ya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah harus menjadi benteng utama untuk menyampaikan itu, karena itu adalah tempat di mana kita bisa memberikan dasar kepada peserta didik. Ya, terserah nanti gedenya memang, ya kan kita juga percayalah ada anak yang sekolah di Muhammadiyah kan nggak semuanya dari keluarga Muhammadiyah kan, tapi paling tidak mereka punya pemahaman. Adapun tipologi kader yang tadi menurut Pak Muti itu, aduh kayaknya saya juga sama Kang Dadang 11-12 dah. Kader mujtahid bukan, kader mubalik juga masih belajar terus ya. Ya paling enggak jangan begitu Kang. Ya kita jadi kader mutabi lah. Kader mutabi paling tidak walaupun kita tidak level itu, tapi loyalitasnya kepada Muhammadiyah, kepada Aisyah itu kelihatan lah. Kira-kira begitu Bang, mohon maaf nih. Ya, terima kasih. Ya Ustaz, mohon sedikit. Kalau misalnya ini kalau melihat ya tadi kan dari faktor keluarga ya tadi ya. Kalau saya melihat kenapa ada kader hilang, kenapa ada kader luntur, karena memang situasi saat ini itu karena memang tuntutan ekonomi juga menjadi sebuah faktor Ustaz. Sehingga kalau bisa gitu ya, Muhammadiyah dari PP pusat sampai ke grassroots udah mulai memikirkan bagaimana kader-kader kita itu tidak keder gitu ya. Sehingga gitu Ustaz. Ya. Jangan sampai membalik Muhammadiyah, anggota KMMD dia bawa harus ngojek juga gitu ya. Jadi memang penting juga. Itu ada semangat yang bagus kok yang sering kita digaungkan sama Ustadz Ali itu ya, yang mengutip dari Pak saya lupa Pak, yang masjid makmur, memakmurkan gitu ya. Itu kan sebenarnya juga jargon yang sebenarnya tidak jauh-jauh dari semangat Al-Maun gitu ya. Jadi memang ya terutama tuntutan ekonomi juga tidak bisa disalahkan ya Kang ya.
Jadi apa itu bisa menjadi kendala. Saya mohon maaf agak keliru dulu, pernah kalau tidak salah Haji Suja ya. Haji Suja itu sempat ngadu sama Kiai Dahlan karena ekonominya repot, beliau ingin mundur dulu dari perserikatan gitu. Terus Kiai Dahlan jawabnya gini, apa kamu yakin setelah mundur dari Muhammadiyah ekonomimu semakin membaik? Gitu lah. Jadi kita walaupun ekonomi kita morat-marit, ya tetap ke Muhammadiyah tetap kita jaga. Makanya ya suka tengok-tengok juga lah warga perserikatan yang kantongnya kopek-kopek begitu loh. Ya. Yang ngandelin honornya, kata Ustadz Mafan itu kan rata-rata kan gaji guru buntin nih. Gaji guru di sekolah Muhammadiyah kan 5 koma tuh. Gajian tanggal 1, tanggal 5 udah koma. Ya, memang ironik juga, kadang disebut juga Muhammadiyah itu organisasi kaya, tapi jangan sampai kemudian para aktivisnya terlantar. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Kiai Haji Aliwarta Dinata. Baik, udah ya di jam 9, Buntin. Baik, Ustaz, syukran. Untuk ini disampaikan oleh Kedang Alhamdulillah. Kalau nggak ada Ustaz, selanjutnya kira kalau misalnya Ustaz Ali bisa menyampaikan tepat dua kata, walaupun waktunya ya. Saya lagi jalan-jalan Ustaz Ali ya. Tidak ada untuk kali Masih main mungkin sama Upin Ipin. Ya, siap, insyaallah. Haji, barakallahu fiik, Haji. Fiik barakallah ya, Ustaz. Gimana? Ini udah selesai kan? sepatah dua. Oh, sepatah dua kata. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Ustadz Abdul Mutakin atas materinya malam hari ini. Saya kira di masa-masa sekarang memang kita perlu banyak membahas tentang ciri-ciri khusus Muhammadiyah agar kita lebih paham dan kemudian kita tetap berada dalam jalan yang lurus dalam bermuhammadiyah. Terima kasih Ustadz atas paparannya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Kalau tadi Ustadz Mutakin sampaikan ada 3 macam kader ada mujtahid, mubalik dan mutabi. Terus Kang Dadang merasa saya kader yang mana gitu. Ada, kalau perlu saya tambahkan kader muharrik ya, yang menggerakkan Muhammad. Jadi kadang-kadang kita belum punya ilmu, saya juga ilmunya ya segitu aja. Mubalik juga banyak cara yang ini. Kemudian mutabi ya, saya kira kita sebagai muharrik yang menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah tentunya sesuai dengan pandangan-pandangan persyarikatan Muhammadiyah. Memang infiltrasi dan hal-hal yang lainnya yang menarik-narik Muhammadiyah untuk lebih ke kanan maupun lebih ke kiri itu pasti ada. Bahkan juga yang menarik ke samping juga ada. Wabil khusus di masa sekarang saat pilkada semakin mendekat, ini kadang-kadang tarikan-tarikannya semakin luar biasa. Yang mungkin di antara kita ada yang aktif di politik sebagai bagian samping dari gerakan yang diikuti. Kemudian ada putusan-putusan politik yang ataupun dari pandangan pribadi, sehingga kemudian ketika ada yang berbeda pilihan itu sama-sama berada pada posisi yang
perlu kita memberikan pemahaman. Maka mudah-mudahan ini dalam 2 pekan ke depan saya berharap nanti Kostum Balik dalam kajian tarjinya bisa menyampaikan hitah-hitah Muhammadiyah tentang politik agar kita punya satu penyadaran dan tafsir politik yang sama, dan bagaimana kita sebagai sesama kader yang mungkin berbeda pilihan yang tetap harus menjaga marwah Muhammadiyah dan juga ukhuwah Jamiyah, ukhuwah Muhammadiyah, yang saya kira memang politik juga punya peran khusus dalam menjadikan kader itu lemah, kader itu meninggalkan Muhammadiyah juga ada karena politik. Dan saya kira di saat-saat sekarang ini perlu untuk kita hadirkan. Dan memang saat ini PDM belum menyampaikan putusan secara resmi tentang Pilkada Depok, tetapi sesungguhnya saya kira bagi yang memahami betul tentang hitah perjuangan Muhammadiyah dalam strategi politiknya sudah paham di mana posisi Muhammadiyah, sehingga ketika ada yang menarik-narik Muhammadiyah, tentunya perlu disikapi secara arif, secara bijaksana, dan anggap saja itu sebagai bagian dinamika persyarikatan yang kemudian kita perlu mengambil guidance ataupun arahan bagaimana kemudian kita menyikapinya. Para jamaah sekalian, wabil khusus para pimpinan, juga para pimpinan amal usaha dan dari Ortom Ibu Aisyah. Tentunya tadi betul yang disampaikan Ustaz Mutakin tentang peran keluarga. Fungsi keluarga di Muhammadiyah adalah sebagai tempat perkaderan. Dan juga kita memang harus sering banyak menyelenggarakan refreshing mubalik, refreshing pimpinan, refreshing kader, yang kemudian terus merefresh pemikiran-pemikiran kita dan mengingatkan kita pada jalan-jalan yang lurus dalam bermuhammadiyah. Semoga dengan materi malam hari ini kita betul-betul punya pemahaman yang syarih, yang sahih tentang bagaimana kita bermuhammadiyah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mutakin yang sudah menyampaikan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya kebetulan lagi di Kuala Lumpur nemenin 8 orang siswa SMA Muhammadiyah 4 untuk sit-in di International Islamic School di Malaysia. Terima kasih Bu Supriyati Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah selesailah kajian kita pada malam ini. Pada Ustaz Abdul Mutakin, semoga tetap sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pula kepada yang sudah hadir pada kali ini. Semoga makin bertambah besar dan bertambah berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita tutup kajian kita pada saat ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mohon maaf banyak kesalahan. Afwani. Nasrul minallahi qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih, saya pamit. Bu moderator, Kang Dadang, Ustaz Ali, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.